Dunia modern memang punya alat berat dan kecerdasan buatan. Namun faktanya, sejarah masa lalu ternyata menyimpan rahasia tentang presisi yang melampaui logika masanya. Mulai dari susunan batu raksasa hingga desain yang tahan ribuan tahun. Struktur-struktur kuno ini membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah jenius yang sebenarnya. Kali ini, kita bakalan bahas 7 bangunan kuno yang bikin bangunan modern minder. Ranakpur Jain Temple atau Candi Jain Ranakpur adalah salah satu mahakarya arsitektur paling menakjubkan di India. Terletak di lembah pegunungan Aravalli, Rajasthan, candi ini didedikasikan untuk Tirthankara Rishabhanatha, yakni pendiri ajaran Jainisme. Candi ini seluruhnya dibangun menggunakan marmer putih yang diukir dengan sangat detail. Struktur utamanya dikenal sebagai Chaumukha atau 4 wajah yang dirancang agar patung utama menghadap ke 4 arah mata angin, melambangkan penaklukan kosmos oleh Tirthankara. Terdapat sekitar 1444 tiang marmer di dalam kompleks candi. Uniknya, tidak ada 2 tiang yang memiliki ukiran yang sama persis. Desainnya sangat cerdas, sehingga dari posisi manapun Anda berdiri, pandangan Anda ke arah patung dewa tidak akan terhalang sepenuhnya oleh tiang-tiang tersebut. Setiap inci dinding, langit-langit, dan pilar dipenuhi dengan ukiran dewa-dewi, motif bunga, dan pola geometris. Candi ini dibangun pada abad ke-15 oleh seorang pengusaha Jain bernama Dharna Shah setelah ia mendapat penglihatan surgawi. Pembangunannya didukung oleh Raja Mewar saat itu, Rana Kumbha, yang namanya kemudian diabadikan menjadi nama kota tersebut, yakni Ranakpur. Masjid Shah atau yang sekarang secara resmi dikenal sebagai Masjid Imam adalah salah satu mahakarya arsitektur Islam paling menakjubkan di dunia. Terletak di Isfahan, Iran, masjid ini merupakan simbol kejayaan dinasti Safawi dan puncak dari arsitektur Persia. Masjid ini dibangun atas perintah Shah Abbas I sebagai bagian dari proyek ambisius untuk menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kekaisaran yang megah. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1611 dan selesai sekitar tahun 1629. Desainnya, masjid ini dirancang oleh master arsitek Abul Qasim. Masjid ini terkenal dengan penggunaan ubin mozaik berwarna biru langit, kuning, hijau, dan putih. Teknik 7 warna memungkinkan pengerjaan yang lebih cepat dibandingkan mozaik potong tradisional, namun tetap menghasilkan warna yang sangat hidup. Struktur kubahnya memiliki 2 lapisan. Ruang kosong di antara kedua lapisan tersebut menciptakan efek akustik yang luar biasa. Jika seseorang berdiri tepat di bawah pusat kubah utama dan berbisik atau menghentakkan kaki, suara tersebut akan bergema dengan jelas ke seluruh penjuru ruangan. Konon, gema tersebut bisa terdengar hingga 7 kali. Seperti gaya arsitektur Persia klasik, masjid ini memiliki 4 iwan atau gerbang melengkung besar yang mengelilingi halaman tengah yang tenang. Angkor Wat adalah monumen keagamaan terbesar di dunia yang terletak di Kamboja. Situs ini bukan sekedar reruntuhan kuno, melainkan simbol kebanggaan nasional yang bahkan muncul di bendera negara Kamboja. Angkor Wat dibangun pada awal abad ke-12, sekitar tahun 1113 sampai 1150 Masehi, oleh Raja Surya Varman II dari Kekaisaran Khmer.
Berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang menyembah Dewa Siwa, Surya Varman II membangun candi ini sebagai dedikasi kepada Dewa Wisnu. Awalnya, Angkor Wat dibangun sebagai candi Hindu, namun pada akhir abad ke-12, Angkor Wat perlahan berubah menjadi situs ibadah Buddha Theravada, fungsi yang masih bertahan hingga saat ini. Struktur candi ini dirancang sebagai representasi mikrokosmos dari alam semesta Hindu. 5 menara pusatnya melambangkan puncak Gunung Meru, tempat bersemayamnya para dewa. Candi ini dikelilingi oleh parit lebar yang melambangkan samudra kosmik. Salah satu daya tarik utama adalah dinding-dindingnya yang dihiasi relief sangat mendetail. Terdapat lebih dari 2.000 ukiran bidadari surgawi atau apsara dengan ekspresi dan gaya rambut yang berbeda-beda. Relief di dinding galeri luar menggambarkan kisah-kisah dari Ramayana, Mahabharata, serta peristiwa sejarah pemerintahan Raja Surya Varman II. Angkor Wat ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992 untuk melindungi situs ini dari penjarahan dan kerusakan akibat perang saudara di masa lalu. Di wilayah pegunungan Ethiopia Utara, kalian akan menemukan sebuah kota yang dikenal sebagai Lalibela. Meski kecil, Lalibela merupakan kota penting bagi umat Kristen dalam sejarah dunia. Di dalam kota dan sekitarnya, terdapat 11 gereja yang sangat unik. Semuanya dipahat dengan cermat dari batu yang berdiri ratusan tahun yang lalu. Sejak saat itu, gereja-gereja tersebut telah menjadi beberapa situs ziarah terpenting bagi umat Kristen Ortodoks di negara terbesar kedua di Afrika. Gereja-gereja pahatan batu Lalibela ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1978, mengakui nilai universal luar biasa dari warisan budaya ini. Ada 11 gereja monolitik yang dipahat langsung dari batuan vulkanik padat. Berbeda dengan bangunan tradisional yang dibangun dari bawah ke atas, gereja-gereja ini diukir dari atas ke bawah dengan menggali parit di sekeliling blok batu padat dan kemudian memahat interiornya. Gereja-gereja ini menunjukkan kejeniusan arsitektur dan keahlian artistik yang luar biasa. Setiap gereja adalah mahakarya unik, memadukan gaya arsitektur Ethiopia kuno dan Bizantium. Mereka terhubung oleh jaringan terowongan bawah tanah dan parit. Katedral Saint Basil adalah salah satu ikon arsitektur paling terkenal di dunia. Terletak di Red Square, Moskow, bangunan ini merupakan simbol visual dari Rusia. Katedral ini dibangun antara tahun 1555 hingga 1561 atas perintah Ivan IV atau yang lebih dikenal sebagai Ivan the Terrible atau Ivan yang mengerikan. Katedral Saint Basil dibangun dengan tujuan untuk memperingati kemenangan militer Rusia atas kekanan Kazan dan Astrahan. Legenda mengatakan arsiteknya adalah Postnik Yakovlev. Ada mitos populer bahwa Ivan membutakan mata Yakovlev setelah bangunan selesai agar dia tidak bisa membangun sesuatu yang lebih indah lagi. Yang membuat Saint Basil begitu istimewa adalah desainnya yang tidak menyerupai bangunan Rusia lainnya pada masa itu. Bangunan ini sebenarnya terdiri dari 9 kapel terpisah yang disatukan oleh satu pondasi. Setiap kapel melambangkan kemenangan dalam pertempuran yang berbeda. Kubah-kubah berwarna-warni ini baru ditambahkan dan dicat dengan warna cerah sekitar abad ke-17. Awalnya, katedral ini diduga berwarna putih dengan kubah emas. Di zaman sekarang, kalian bisa melihat betapa megah dan bagusnya Candi Borobudur. Tentu decak kagum melihat kemegahan Candi Borobudur pasti bisa dirasakan semua orang yang melihatnya. Diketahui, awal pembangunan Candi Borobudur ini memang melalui proses yang sangat panjang dan turun-temurun, dan butuh waktu lebih dari 70 tahun
untuk menyelesaikan bangunan Candi Borobudur tersebut. Dan perlu kalian ketahui, bangunan sebesar Candi Borobudur ternyata sempat dinyatakan menghilang dari peradaban. Dan ketika berhasil ditemukan kembali setelah sempat menghilang, bentuk asli Candi Borobudur pun terungkap. Dan inilah beberapa penampakan foto Candi Borobudur ketika berhasil ditemukan kembali. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dilakukan pemugaran secara berencana atas Candi Borobudur. Di bawah pengarahan insinyur Belanda Theodor van Erp, stupa-stupa yang masih berserakan disusun kembali. Jalur jalan ditata ulang di atas teras-teras, serta berbagai relief ukiran dikembalikan pada kedudukan aslinya. Dirinya berhasil mengembalikan sebagian besar kejayaan Borobudur pada waktu silam. Setelah Indonesia merdeka, pada 1955, pemerintah meminta bantuan kepada UNESCO untuk menangani masalah Candi Borobudur. Selanjutnya, pada 1960, Borobudur dinyatakan dalam keadaan darurat, dan UNESCO dilibatkan lebih aktif dalam upaya pelestarian ini. Upaya penyelamatan Candi Borobudur dilakukan secara besar-besaran sejak 1971. Hingga akhirnya, UNESCO memasukkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada 1991. Kembali ke cerita menarik di mana menghilangnya candi sebesar Candi Borobudur. Sebelum seindah dan semegah seperti saat sekarang, Candi Borobudur yang dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra itu sempat terbengkalai cukup lama. Diperkirakan hal ini terjadi karena adanya sejumlah bencana, seperti gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, hingga tanah longsor. Bahkan dalam manuskrip abad 18, Borobudur pernah hilang dari catatan sejarah. Barulah menjelang 1814 saat kerajaan Inggris mengambil alih wilayah pendudukan Belanda, Candi Borobudur kembali ditemukan. Kisah penemuannya tertuang dalam buku berjudul Candi Borobudur tahun 1976 yang ditulis oleh Sukmono, seorang ahli purbakala Universitas Indonesia, sekaligus pernah menjabat sebagai kepala proyek pelita pemugaran Candi Borobudur. Dalam buku yang diterbitkan UNESCO tersebut, Sukmono menjelaskan sejarah awal mula penemuan Borobudur yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles. Dia mendengar kabar mengenai keberadaan adanya candi bernama Borobudur ketika Raffles melintas ke Semarang. Tak butuh waktu lama, dirinya langsung mengutus Hermanus Christian Cornelius untuk menyelidiki candi tersembunyi itu. Setibanya di lokasi yang dicari, Cornelius mendapati sebuah bangunan besar yang tersembunyi di suatu tempat yang tak jauh dari pertemuan Sungai Elo dan Sungai Progo. Dengan mengerahkan 200 penduduk, dirinya segera membersihkan semak belukar dan batu-batu liar di sekitar lokasi. Secara perlahan, wujud Candi Borobudur yang semula hanya bangunan besar pun mulai terlihat jelas. Dari situlah Candi Borobudur berhasil ditemukan kembali setelah sekian lama terkubur. Kailas Temple atau Candi Kailas yang terletak di kompleks Gua Ellora, Maharashtra, India, dianggap sebagai salah satu pencapaian arsitektur paling luar biasa dalam sejarah umat manusia. Hal yang paling mencolok dari Candi Kailas adalah metode pembuatannya. Berbeda dengan gedung pada umumnya yang dibangun dari bawah ke atas dengan menyusun material, Candi Kailas dipahat secara vertikal dari atas ke bawah, langsung dari satu bongkahan bukit batu granit raksasa. Seluruh struktur termasuk pilar, patung, tangga dan ruangan di dalamnya dipahat langsung dari batu induk. Tidak ada semen atau batu bata yang ditambahkan. Diperkirakan sekitar 200.000 hingga 400.000 ton batu disingkirkan selama proses pembangunan. Karena dipahat dari atas, para pekerja tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Sekali batu dipahat tidak bisa ditempelkan kembali. Candi ini dibangun pada abad ke-8 atau sekitar tahun 756 hingga 773 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa. Namanya diambil dari Gunung Kailas di pegunungan Himalaya yang diyakini sebagai tempat tinggal suci Dewa Siwa. Sampai sekarang banyak arsitek dan arkeolog modern yang masih terheran-heran bagaimana orang pada masa itu bisa menyelesaikan mahakarya ini hanya dalam waktu sekitar 18 hingga 20 tahun. Dengan peralatan sederhana seperti pahat dan palu, mereka harus memindahkan bertonton batu setiap hari. Presisi geometris dan sistem drainase air yang rumit di dalamnya menunjukkan tingkat pengetahuan teknik yang sangat maju pada zamannya.
Itu tadi 7 bangunan kuno yang bikin bangunan modern minder. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.